Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa haramal israr. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan taubat dan mengharamkan menepati berbuat dosa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibal azhar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, yang memerintahkan mencatat amal. Wasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sifatal akhyar. Dan aku juga bersaksi bahwa baginda Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan yang terpilih. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi syahadatil abrar. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat sejahtera atas Nabi kita, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Lagi berbakti. Wa ba'du. Dan sesudahnya, fahadha, maka kitab kecil ini ta'likun, merupakan catatan kaki ala wasiati Syekh Al-Arif billahi ta'ala bi Syekh Ibrahim Al-Matburi tayyaballahu sarahu. Kitab ini merupakan catatan kaki dari Syekh Abdul Wahhab As-Sa'rani tentang wasiat tuan guru yang ma'rifat billahi ta'ala, yaitu Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matburi, yang semoga Allah mengharamkan kuburannya, wajalal jannata mataqabbalahu wa maswahu, dan semoga Allah menjadikan surga sebagai tempat kembali dan tempat tinggalnya, wa nafa'ana wal muslimina bi barakatih, dan memberikan manfaat kepada kami dan kaum muslimin dengan lantaran barakahnya, wa'ada alayya wa alaihi min salihi da'wati, dan melimpahkan kepadaku juga kepada mereka kebaikan doa-doanya. Wallaha ta'ala as'alu yanfa'a bihi wa yaj'alu khalisan li wajhihi. Hanya kepada Allah sajalah aku memohon agar Dia senantiasa menjadikan kitab kecil ini yang bermanfaat, yang murni, hanya karena mengharapkan ridhonya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Awalul wasiyati, wasiat yang pertama daripada Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matburi ini, dari catatan Sayyid Abdul Wahhab As-Sa'rani, alaika ayyuhal akhi, wahai saudaraku, alaika ayyuhal akhi bil istiqamah bertaubat, hendaklah engkau senantiasa istiqamah bertaubat. Apa itu taubat? Dijelaskan selanjutnya, taubat itu lughat ar-ruju. Taubat menurut bahasa atau etimologi adalah kembali secara umum. Yuqalu taba'i raja'a, dikatakan taubat atau kembali. Wa bi syar'i ar-ruju'u amma kana madmuman bi syar'i ila ma huwa mahmudun bi syar'i. Sedangkan taubat menurut syara yaitu kembali dari perbuatan yang tercela menurut syara atau syariat kepada perbuatan yang terpuji menurut syara. Walaha bidayatun wa nihayatun, dan bagi taubat itu sendiri memiliki tahap permulaan dan tahapan puncak. Bidayatuha taubatu minal kabair, permulaan taubat itu yaitu bertobat dari dosa-dosa besar, tsumma shaghair, lalu dari dosa-dosa kecil, tsumma makruhat, lalu dari yang makruh, tsumma min khilafil aula, lalu dari perbuatan yang berlawanan dengan yang lebih utama, tsumma min ru'yatihil hasanan. Ini juga nih yang lebih sulit nih, bertobat dari anggapan menganggap bahwa dirinya sudah termasuk orang yang baik. Annahu syara ma'dudan min fuqara'i hadzal zaman, menganggap dirinya telah menjadi kekasih Tuhan dan dari anggapan bahwa dirinya telah benar dalam bertaubat. Tsumma min ru'yati annahu sadaqa bertaubat. Jadi merasa diri sudah benar taubat, itu harus ditaubati. Tsumma min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala, dan selanjutnya tahapan bidayatut taubah
atau dasar tobat. Tahapan selanjutnya adalah bertobat dari segala bisikan hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat billah, itu baru dasarnya saja atau permulaan taubat saja. Wa man hayatuha, adapun puncaknya taubat, taubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata'in, yaitu bertobat setiap kali lupa dari bermusyahadah atau menyaksikan kepada Allah walau sekejap. Wa dzaqaral muhaqqiqun, ulama ahli tahqiq dari kalangan penempuh jalan menuju Allah mengemukakan min ahli tariqi anna man nadama ala dzambihi, bahwasanya yang menyesal atas dosa-dosanya, wa tarafa bihi, dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, faqad sahhat taubatuhu, maka taubatnya itu dianggap sah. Sekali lagi, ahli tahqiq mengemukakan bahwa yang sah taubatnya itu adalah orang yang sanggup menyesali dosa-dosanya, mengakui dosa-dosanya. Lian Allah Ta'ala lam yaqsi alaina fi taubati abina Sayyidina Adam alaihi salatu wasallam illa al-itrafa wan nadama. Karena Allah Ta'ala tidak mengisahkan kepada kita tentang taubatnya Bapak kita semua, yakni Nabi Adam alaihissalam, terkecuali dengan pengakuan dan penyesalan. Sebab bila mana ada yang lain dari itu, falau kana sama amru zaidin laqasahu alaina, jika ada yang selain daripada pengakuan dan penyesalan, niscaya Allah pasti mengisahkannya kepada kita semua. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari taubat, puncaknya taubat atau nihayatut taubat, para ulama ahli tahqiq menyatakan rumusnya dua. Pertama, mengakui dan menyesali kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Wa qaulul ulama, dengan pernyataan para ulama, anna min syarti taubat al-iqla'. Para ulama yang mengatakan bahwa syarat taubat yaitu harus berhenti, wal azmu alla ya'uda, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Innama akhuduhu bitariqil istinbat, hal itu mereka kemukakan berdasarkan hasil istinbat. Idzin nazimu ala syai'in min lawazimihil ikhlas, sebab orang yang menyesali perbuatannya dapat dipastikan akan berhenti dan bermaksud kuat untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali. Wa ma'lum, dan sudah maklum, anna bitaubati, bahwa dengan taubat yang benar, tubaru hukukullah ta'ala, maka segala dosa akan diampuni, baik yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, wa dhulmul 'abdi li nafsihi, maupun kedaliman seorang hamba terhadap diri sendiri, birtikabil ma'asi, sebab melakukan dosa atau kemaksiatan selain menyekutukan Allah Ta'ala, dunia syirki billahi Ta'ala. Wa in kana huwa yarji'u ila dzulmin nafsi, walaupun syirik juga termasuk zalim terhadap diri sendiri, wa duna hukukil khalqi, dan selain berhubungan dengan sesama manusia, min malin wa aradin, berupa harta dan kehormatan, wa sayatil kalamu alaihima, dan akan dijelaskan nanti insyaallah ta'ala. Wa bada'a Syekh, dan Syekh Al-Madbuli mengawali wasiatnya bitaubati, dengan masalah taubat, li'annaha asasun, karena taubat itu adalah fondasi inti likulli maqamin, bagi setiap kedudukan, yatarakki ilaih, yang mana
kepadanya lah seorang hamba hendak menaiki hingga meninggal dunia. Yataraki ilaihil abdu hatta yamut. Fakuma anna man la ardu lahu la bina'an lahu. Ibarat orang yang tidak memiliki tanah, ia pun tidak memiliki bangunan. Kadzalika man la taubata lahu fala hala lahu wala maqam. Demikian pula dengan orang yang tidak bertobat, maka baginya tidak ada kedudukan dan derajat. Wa min kalamihim, dan dari sebagian pernyataan ulama, man ahkama maqama taubati hafidhahullahu ta'ala, barang siapa yang memperkuat taubatnya maka Allah ta'ala akan menjaganya min sa'iris syawaibil lati fil a'mal, dari segala kotoran yang mencampuri dan merusak kemurnian amalnya. Fahiya nadhiru maqama zuhdi fid dunya, demikianlah kedudukan taubat yang sebanding dengan maqam zuhud terhadap dunia. Yahfaduhu sahibahu, yang menjaga pelakunya, min syairi ma yahjubu anil haqqi ta'ala, dari segala sesuatu yang bisa menghijab dirinya dengan Allah Ta'ala. Wahatha, dan menganjurkan Syekh Al-Madbuli ala istiqamah fi taubat, terhadap istiqamah dalam taubat. Alasannya li'annahu mata makana fi taubat, ketika terdapat kesalahan dalam bertobat, a'waja an sahabi hukmihi, semua makom setelah makom jukut akan hilang kekuatannya. In sahaba hukmu fi kulli maqamin ba'dahu fayashiru bina'uhu muhalhalan, maka taubat yang telah dibangunnya menjadi hancur. Kaman bana haitahu, laksana seseorang yang membangun sebuah bangunan, minal labanil yabisi bighairi tin, dari susunan bata tanpa perkat tanah. Jadi diibaratkan taubat itu adalah perekat daripada susunan bata-bata itu. Jadi amal apapun yang kita lakuin tanpa diawali dengan taubat sia-sia. Qala Sayyid Muhammad Ibnu Hanan rahimahullah ta'ala, Tuanku Muhammad bin Inan rahimahullah ta'ala berkata, man istaqama fi taubatihi 'anil ma'as, siapa yang istiqomah dalam bertobat dari segala bentuk kemaksiatan, irtaqa ila taubati minkum lima, yakni maka dia akan dapat menaiki tingkatan bertobat dari semua perkara yang tidak berfaedah. Jadi mana mungkin dia akan meninggalkan yang kurang bermanfaat selagi dia masih bisa melakukan maksiat. Wa man lam yastaqim fiha, dan siapa yang tidak istiqomah dalam bertobat, anil fuduli raihah, maka ia tidak akan dapat mencium aroma yang keluar dari taubatnya. Najas min taubat anil fuduli raihah, dia tidak bisa membedakan, dia tidak bisa merasakan keistimewaannya taubat. Wala yaqdir ala ri'ayati khatirihi abadan, dan selamanya ia tidak akan mampu menjaga bisikan hatinya, khawatirnya. Bal taglibu alaihi khawatirul ma'ashi hatta fi salatihi, bahkan bisikan-bisikan dosa akan selalu memperdayanya hingga di dalam salatnya. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Wa ta'ammal, dan renungkanlah qaulahu ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala lil ma'sumil akbar sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Agung yang ma'sum sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama
taba ma'ak, fastaqim maka istiqomahlah engkau, kama umirta sebagaimana diperintahkan kamu, wa man taba ma'ak dan orang-orang yang telah bertobat bersamamu. Itu Quran surat Hud ayat 112, bisa dicek. Jadi istiqomah dalam bertaubat itu juga diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Fa'amarallahu ta'ala beristiqamah bertaubat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan orang bersama dengannya serta umatnya agar istiqomah dalam bertaubat. Wa man taba ma'ahu min jami'i atba'i wa ummati. Jadi bukan hanya Nabi, melainkan orang yang mau belajar taubat dan semua pengikut Nabi itu diperintahkan Allah untuk senantiasa beristiqomah dalam bertaubat. Wa qala sayyidi Adi Al-Khawashi rahimahullah ta'ala, Tuanku Ali Al-Khawashi rahimahullah ta'ala berkata, man istaqama bi taubatihi, siapa yang istiqomah dalam taubatnya, wa zada fi dunya dan berzuhud terhadap dunia, faqadin tawa fihi syairan maqamat, maka ia akan mampu menyelesaikan semua kedudukan wal ahwal salihah dan hal-hal yang baik. Sekali lagi bisa disimpulkan bahwasanya dari bahasan kitab Minah Husaniyah yang pertama ini, para sahabat, bahwa saya inti dari semua perjalanan ini diawali dengan istiqamah bertobat kepada Allah. Dan tadi kita telah baca bahwa ada dasar tobat, ada puncak tobat yang intinya merujuk kepada dua, yakni penyesalan dan pengakuan. Sedangkan segala amal apapun akan roboh atau hancur berantakan laksana susunan bata-bata yang kita bangun selama tidak ada perekatnya, dan yang dimaksud dari perekat itu semua adalah beristiqomah di dalam bertobat kepada Allah. Dikarenakan siapapun tidak akan bisa bertobat dari khawatirnya bisikan-bisikan maksiatnya selama dia tidak bisa bertobat dari hal yang tidak bermanfaat. Kemudian seseorang tidak akan bisa bertobat dari hal yang tidak bermanfaat selagi dia masih saja tenggelam keasikan di dalam dosa. Semoga ada manfaatnya pengajian Minah Husaniyah untuk yang perdana ini. Jangan lupa untuk yang melihat konten ini untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini senantiasa bisa terus bersilaturahmi dan memberikan konten-konten yang bermanfaat. Mari kita saling mengingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.